Salam sahabat kabar yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu sungguh Allah yang sangat mengasihi kita semuanya dan sangat baik bagi kita semuanya. Itu terbukti bahwa sampai hari ini kita tetap dipelihara Tuhan, kita tetap juga disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah permintaan yang dikabulkan. Saya akan bacakan dari 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, permintaan yang dikabulkan saya ambil dari ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, permintaan itu kalau dikabulkan sangat menyukakan hati dan sangat menyenangkan. Dan bukan hanya sekedar menyenangkan, akan membuat seluruh keberadaan hidup kita ini bahagia sekali. Sebab permintaan kita itu dikabulkan. Seperti anak kecil, kalau dia meminta sesuatu kepada papanya atau mamanya, dan permintaannya itu dikabulkan oleh orang tuanya, maka anak kecil itu akan melompat-lompat ke girangan dan dia akan sangat bersukacita sekali. Kenapa? Karena permintaannya dikabulkan oleh papa dan mamanya. Di dalam ayat ini, supaya permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan ada syaratnya. Sebab dikatakan tadi dalam ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di sini dalam ayat 22 ini ada dua hal yang membuat permintaan kita dikabulkan Tuhan. Yang pertama, karena kita menuruti segala perintahnya. Yang pertama, kalau permintaan kita mau dikabulkan oleh Tuhan, maka kita harus menuruti segala perintah daripada Tuhan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, memang kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita berharap supaya permintaan permohonan kita ini dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ada syaratnya, yaitu kita harus menuruti perintah Tuhan. Turutilah perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Perintah Tuhan itu kita lakukan. Firman Tuhan itu kita lakukan. Ketika kita melakukannya, maka permohonan permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya segala permohonan kita atau permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Hiduplah di dalam panggilan kita. Hiduplah sebagai orang beriman. Hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga ini yang sangat penting, supaya permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita mendekat kepada Allah. Dikatakan dalam 21 tadi, mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, penghalang yang paling sering membuat kita menjadi tidak berani mendekati Allah adalah intimidasi daripada roh-roh jahat atau setan. Kadangkala kita diintimidasi, kita dituduh akan segala perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu kita. Inilah yang menghalangi kita sehingga kita tidak memiliki keberanian untuk mendekati Allah. Saya mau berkata kepada kita sudah percaya kepada Tuhan, pintu kasih karunia terbuka bagi kita, pengampunan selalu Tuhan berikan bagi kita. Yang penting dari diri kita ini perlu ada kejujuran untuk mengakui kesalahan kita dan keputusan untuk bertobat, tidak lagi mengulangi dosa-dosa itu. Dan kalau kita memiliki sifat seperti itu, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan otomatis saya mau berkata kepada kita, tidak perlu
lagi takut dengan intimidasi-intimidasi yang diberikan oleh setan atau iblis terhadap dosa-dosa di masa lalu kita. Sebab semuanya sudah diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan mau kita datang kepadanya, mendekat kepadanya. Datanglah pada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, supaya segala permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami melakukan ketiga hal ini, maka segala doa permohonan kami akan Engkau kabulkan Tuhan. Kami percaya supaya Engkau Tuhan menuntun kami, mengajari kami, untuk kami bisa Tuhan melakukan perintah-Mu dan hidup kami berkenan kepadamu. Terlebih lagi Tuhan, supaya kami semakin mendekat kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di masa-masa sulit ini, kami akan melihat permohonan-permohonan kami, permintaan-permintaan kami di dalam masa-masa sulit ini. Terlebih lagi supaya kami bisa keluar dari masa sulit ini, kami akan lihat karena Tuhan yang memberikan bagi kami dan karena Tuhan yang melakukannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.